Bahasa antara Islamisasi dan sekularisasi. Pada 18 Mei 2012, dalam syarahannya yang terkenal yaitu Saturday Night Lecture, Profesor Said Muhammad Naqib Al-Hattas pernah menyampaikan tema yang menjadi unsur penting dalam epistemologi Islam, yaitu bahasa atau language. Dalam acara yang diselenggarakan oleh Center for Advanced Studies on Islam, Science and Civilization tersebut, Prof. Al-Hattas berbicara panjang lebar tentang apa yang disebut dengan bahasa Islam atau Islamic language, terutama keberhasilan Al-Quran dalam mengislamkan bahasa Arab jahiliyah. Menurut Prof. Al-Hattas, ada 3 ciri dalam bahasa Islam. Pertama, memiliki akar kata. Kedua, memiliki pola khusus pada arti sehingga menyebabkan bahasa Islam bisa difahami. Ketiga, kedua karakteristik tersebut kemudian ditulis oleh para ilmuwan Muslim dalam bentuk kamus-kamus. Prof. Al-Hattas kemudian menjelaskan bahwa bahasa Islam lahir seiring dengan proses turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Wahyu tersebut kemudian mengislamkan bahasa Arab jahiliyah. Untuk itulah, menurut Prof. Al-Hattas, istilah-istilah kunci atau key terms di dalam Islam pada akhirnya selalu bersumber dari Al-Quran. Sebab Al-Quran menjadi bukti paling sahih tentang proses pengislaman atau islamisasi bahasa Arab. Untuk itulah, menurut Prof. Al-Hattas, proses islamisasi harus dimulai dari bahasa, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Quran terhadap bahasa Arab. Karena telah diislamkan oleh wahyu, istilah-istilah kunci di dalam Islam sifatnya pasti dan tidak berubah-ubah. Dalam hal ini, perubahan sosial atau social change tidak menjadi faktor dominan dalam memberikan makna terhadap istilah-istilah kunci. Untuk itulah, kalau tidak terjadi kekeliruan dalam ilmu atau confusion of knowledge, setiap generasi umat Islam akan memiliki pemahaman yang sama dan tidak berubah terhadap istilah-istilah kunci di dalam Islam. Umat Islam dari berbagai zaman, tempat, dan generasi misalnya akan memiliki pemahaman yang sama tentang makna Islam, iman, ihsan, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Di dalam karyanya yang berjudul Islam and Secularism, Prof. Al-Hattas menjelaskan bahwa pada zaman sekarang, orang-orang yang mengaku membawa pemikiran sekular selalu mencoba melawan islamisasi yang dimulai dari bahasa. Orang-orang sekular selalu menjadikan perubahan sosial sebagai faktor dominan untuk mengubah istilah-istilah kunci di dalam Islam. Fenomena tersebut kemudian ditambah dengan keberadaan media massa, majalah, dan berita yang selalu menjadi faktor-faktor dominan dalam menentukan makna bahasa serta istilah-istilah kunci. Sama dengan islamisasi, orang-orang sekular pun kemudian menjadikan bahasa sebagai pintu untuk melakukan sekularisasi. Menurut Profesor Al-Hattas, istilah-istilah kunci di dalam Islam mengandung pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran atau Islamic vision of reality and truth. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa bahasa mencerminkan ontologi atau language reflects ontology. Karena pentingnya bahasa, Nabi Adam kemudian diajarkan nama-nama atau al-asma oleh Allah terlebih dahulu. Sebab nama-nama tersebut adalah bahasa yang mencerminkan tentang realitas dan kebenaran. Para ahli logika pun kemudian memberikan takrif manusia sebagai hayawanun natik atau makhluk hidup yang berbicara. Sifat bicara tersebut menjelaskan bahasa yang juga mencerminkan tentang realitas dan kebenaran. Kedudukan bahasa yang mencerminkan realitas dan kebenaran itulah yang menjadi latar belakang para ilmuwan Muslim menulis kamus-kamus besar seperti Lisanul Arab, Al-Mufradat fil Gharibil Quran,
Kasyaf al-Istilahatil Funun wal Ulum, dan Tajul Arus. Bahkan, leksikon kecil seperti At-Ta'rifat yang ditulis oleh Al-Jurjani pun bertujuan untuk menjaga istilah-istilah kunci di dalam Islam. Bisa dipastikan, jika istilah-istilah tersebut dirusak maknanya, akan terjadi kekeliruan yang sangat besar dalam kehidupan umat Islam. Setiap generasi umat Islam akan memiliki pemahaman yang berbeda terhadap istilah-istilah kunci yang ada di dalam Islam. Kemampuan umat Islam untuk menulis leksikon-leksikon pun bisa disebut sebagai tradisi ilmu yang hanya berkembang dan dimiliki oleh umat Islam. Tidak ada peradaban dan agama manapun yang bisa menandingi kemampuan umat Islam dalam menulis leksikon. Yang lebih mengagumkannya lagi, leksikon-leksikon tersebut banyak yang ditulis hanya oleh seorang ilmuwan. Bukan ditulis dalam bentuk tim khusus tentang bahasa, sebagaimana yang lazim terjadi pada saat ini. Lisanu Arab, Kasyaf al-Istilahatil Funun wal Ulum, dan Tajul Arus yang berjilid-jilid adalah karya-karya besar yang ditulis oleh seorang ilmuwan. Karya-karya tersebut tidak ditulis oleh tim khusus yang terdiri dari beberapa ilmuwan. Tentang pengislaman bahasa, kita ambil contoh istilah sholat. Sebelum Islam turun, masyarakat Arab jahiliyah tidak mengenal sholat sebagai perbuatan khusus yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Namun, ketika Islam turun, kata sholat kemudian diubah maknanya sebagai ibadah yang kita kenal selama ini. Karena telah diislamkan seiring dengan turunnya wahyu, kata sholat tidak bisa diartikan secara sederhana dengan berdoa atau pray saja. Sebab, untuk menyebut kata yang berarti doa, masih ada kata lain yang bisa digunakan selain kata sholat. Untuk itulah, agar makna sebuah kata bisa difahami dengan jelas, para ilmuwan muslim kemudian membuat batasan makna sebuah kata dalam bentuk takrif atau definisi, baik dalam bentuk lugawi atau etimologi, ataupun istilahi atau terminologi. Disinilah kenapa istilah-istilah kunci di dalam Islam sering tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain. Hal ini pula lah yang kemudian menyebabkan kata-kata kunci di dalam Islam meresap kepada bahasa-bahasa lain untuk kemudian menjadi bagian penting dalam kosakata bahasa-bahasa tersebut. Dan inilah yang terjadi kepada bahasa-bahasa seperti Melayu, Persia, Turki, Urdu, dan lain-lain. Bahasa-bahasa yang telah dimasuki oleh istilah-istilah kunci tersebut kemudian disebut oleh Profesor Al-Attas sebagai bahasa-bahasa Islam. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, orang-orang sekular selalu melawan ide Islamisasi. Mereka sering melakukan hal yang disebut oleh Profesor Al-Attas sebagai deislamisasi bahasa atau deislamization of language. Upaya tersebut dilakukan sebagai pintu untuk meruntuhkan konsep-konsep dasar di dalam Islam. Tokoh paling terdepan yang mencoba melakukan hal tersebut adalah Hasan Hanafi. Proyek pembaruan atau tajdid yang dibawa oleh Hasan Hanafi menjadikan deislamisasi bahasa sebagai pintu untuk meruntuhkan bahasa Islam. Usaha tersebut bisa dilihat dengan sangat jelas dalam bukunya yang berjudul At-Turath wat Tajdid. Hasan Hanafi bahkan secara terang-terangan menyebut proyek pembaruannya sebagai pembaruan bahasa atau tajdid lughawi. Istilah-istilah kunci seperti Allah, Rasul, Din, Al-Jannah, An-Nar, Al-Thawab, Al-Iqab, Al-Halal, Al-Haram, dan lain-lain ingin diruntuhkan maknanya oleh Hasan Hanafi untuk kemudian diberi makna yang menurutnya baru. Hasan Hanafi bahkan menyebut istilah-istilah kunci yang ada di dalam Islam sebagai bahasa tua atau al-lughah at-taqlidiyah.
Apa yang disebut bahasa tua dalam proyek pemikiran deislamisasi bahasa Hasan Hanafi tentu saja bermakna bahasa Islam yang mencerminkan realitas dan kebenaran. Alasan Hasan Hanafi meruntuhkan istilah-istilah kunci di dalam Islam karena menurutnya bahasa tersebut tidak mampu menjelaskan makna-makna baru yang sesuai dengan tuntutan zaman. Sebab ia telah begitu lama berjalan dengan makna-makna tua yang kita ingin lepas darinya. Usaha deislamisasi bahasa Hasan Hanafi misalnya, ia coba lakukan terhadap istilah kunci Allah. Menurutnya, Allah bagi orang lapar adalah roti. Allah bagi hamba sahaya adalah kebebasan. Allah bagi yang dizalimi adalah keadilan. Allah bagi yang tidak memiliki perasaan adalah rasa cinta. Allah bagi orang yang sengsara adalah kenyang. Dengan kata lain, dalam kondisi umum, Allah adalah jeritan orang-orang tertindas. Hasan Hanafi kemudian menyarankan agar istilah Allah diganti dengan kata Al-Insanul Kamil. Menurut dia, kata Al-Insanul Kamil lebih bisa memberikan makna daripada kata Allah. Hal yang dilakukan oleh Hasan Hanafi menegaskan apa yang telah dijelaskan oleh Profesor Al-Attas, bahwa orang-orang sekular selalu menjadikan perubahan sosial sebagai faktor dominan untuk mengubah istilah-istilah kunci. Sebab, salah satu ciri sekularisme adalah ketika menjadikan masyarakat sebagai otoritas final dan kenyataan paling tinggi untuk memberikan definisi ilmu. Hal yang dilakukan oleh Hasan Hanafi bukanlah pembaruan, tetapi penghancuran. Ia hanya akan menyeret kehidupan umat Islam ke dalam ketidakpastian, pencarian yang tidak berkesudahan, dan kebingungan dalam ilmu dan kesengsaraan atau syaqawah. Proyek seperti itu tidak akan pernah bisa membawa peradaban Islam menjadi peradaban gemilang.